Aku kalau ada betina yang bilang begitu, kusumpahkan balik dari sini jadi janda, kau tahu tak? Apa? Kenapa rupanya kalau aku hitam? Hitam-hitam si korek api biar hitam, yang penting sudah masuk TV. Pada tuh, Bapak udah masuk TV? Belum? Nah insya Allah kita doakan masuk TV nanti. Sama-sama di Indonesia insya Allah. Saya acara dakwah, beliau acara patroli. Ujian. Jangan kita sangka kita duduk di tempat ini tak ada ujiannya, bang. Jangan kita menyangka kita duduk di sini ini tak ada ujiannya. Banyak ujian ini. Kalau kutanya, ini kita buat acara baik enggak? Tempatnya baik enggak? Niatnya baik enggak? Baik tempatnya, baik niatnya, baik acaranya, tujuannya elok tidak? Elok. Tapi jangan kau sangka ujian tak ada di sini. Apa ujian itu, Ustaz? Banyak setan berkeliaran di sini. Kan kau pikir setan tak berkeliling sini? Setan itu makin senang dia menengok kita begini. Kenapa? Dia tak redo kita dapat pahala besar, saudaraku. Setan ini berkeliling. Macam mana cara setan itu berkeliling? Menggoda kita masing-masing. Dibuatnya kita tak tenang ketika mendengarkan ceramah. Disiramkannya paku di tempat duduk kita nih masing-masing. Supaya apa? Tak tentu kita duduk, tak tenang kita duduk. Sehingga tak nyaman duduk, gelisah, bergerak kanan kiri, pengen cepat pulang, berdiri. Kan yang berdiri ini setan itu bisa jadi itu. Hati kamu. Ustaz berdiri berarti Ustaz setan. Kecuali aku lah. Ini setan berkeliaran. Kenapa? Dia tak reda kita dapat pahala besar. Apa rupanya pahala besar itu, Ustaz? Pahala besar yang dikirimkan Allah pada malam hari ini buat kita. Rasulullah sangkingkan cintanya kepada kita. Rasul sangkingkan pedulinya kepada kita. Rasul sangkingkan opennya kepada kita. Malam ini Rasul mengadu kepada Allah, Bapak Ibu. Apa yang diadukan Rasul kepada Allah? Ya Allah, pandang umatku ya Allah. Umat yang mana wahai kekasihku Muhammad? Umatku yang hari ini duduk di pelataran masjid kampung muka Sungai Kuru ya Allah. Yang mana itu? Yang duduk di dalam masjid, yang duduk di halaman masjid. Maka insya Allah kita yang di dalam ini dipandang Allah. Kami yang di luar, Ustaz, nah itu yang aku tak tahu itu, Pak. Insya Allah semua kita dipandang. Ustaz, Rasul melaporkan kita kepada Allah. Iya, rupanya Allah nggak tahu kalau kita duduk di sini dengar ilmu, Ustaz. Tahu. Allah tahu apa yang kita buat. Tapi sangkingkan opennya baginda Nabi kepada kita, maka beliau langsung yang melaporkan kita pada malam hari ini, Pak. Kalau tahu, Allah tahu. La ta'khuzuhu sinatu wala. Allah tidak ngantuk, Allah nggak tidur, Allah menengok apa yang kita buat. Tapi sangkingkan baginda Nabi peduli dan cinta kepada kita, Nabi langsung yang melapor. Oh iya, umatmu yang hadir itu ya Muhammad. Benar ya Allah, bangga Rasul itu sama kita, Pak. Bangga Rasul sama kita. Benar, Pak. Rasul bangga sama Pak Datuk. Rasul bangga sama Pak Dewan. Walaupun Pak Dewan dengar ceramah sambil main HP, nggak apa-apa, Pak. Ya pandangan umum, apa yang ku pandang ku umumkanlah, mana peduli aku. Itu dalam hati orang tuh cukup sekali aja ngundang budak nih katanya. Kenapa? Lancip betul mulutnya. No problem guys, it's okay. Patah tumbuh hilang berganti. Ustaz sombong? Tidak sombong. Awak kalau tersinggung orang menyampaikan kebenaran, bagus tak usah awak punya hati. Betul? Betul. Kalau awak tersinggung orang menyampaikan kebenaran, berarti hati awak yang tak beres. Ya benar, Pak.
Kadang ada begitu, nggak usah lagi undang saya itu. Kenapa? Lancip betul mulutnya, telacus betul mulut kawan. Jadi gimana? Tak usah diundang lagi. No problem guys. Sebulan kemudian menelpon, Ustaz, datanglah mengisi tablik akbar tempat kami lagi Ustaz loh. Kenapa? Tapi kemarin kalian tak nak mengundang aku lagi. Yang bercakap gitu orangnya sudah mati Ustaz. Ah, cocok gue bilang. Maka jangan kau zolim sama Ustaz, cepat kau mati nanti. Maka ini Rasul melaporkan sama kita, oh iya ya, itu umatmu ya Muhammad. Iya ya Allah, bangga Rasul menengok kita. Itu umatku ya Allah, umatku yang gak pernah menatap wajahku, yang gak pernah bercakap samaku, yang gak pernah duduk bareng aku, tapi mereka tetap istiqomah mencintai aku ya Allah. Maka kita ini kuntum khair umat terbaik saudaraku. Kita tidak pernah nampak Nabi. Pernah ibu ada nampak Muhammad? Pernah ibu berjumpa Muhammad? Ada yang pernah nampak, ada yang pernah jumpa? Ada. Itu bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Muhammad Fahmi itu. Ya. Nih, maka kita tidak pernah menampak dengan Rasul, tidak pernah jumpa dengan Nabi, tapi kita tetap meyakini ajaran-ajaran Rasulullah. Inilah yang membuat Rasul bangga dengan kita Bapak Ibu. Tolong ya Allah, tuh umatku datang, tuh umatku dengarkan kajian, umatku dengarkan ilmu, di dalamnya ada silaturahim ya Allah, di dalamnya ada niat yang murni. Apa niat murninya? Ada datang calon pemimpin yang untuk mengabdikan dirinya sebagai putra daerah untuk membangun daerahnya ya Allah. Oh iya. Siapa namanya? Fahmi. Fahmi yang Jenderal 2 bintang 2 itu. Iya. Tapi dia bintang 2, kenapa mau nyalon bupati? Udah mau pensiun dia. Oh. Bukan karena beliau nak pensiun, tapi cintanya beliau kepada tanah kelahiran beliau. Betul. Anak Tamiang tuh guys, bukan kaleng-kaleng. Luar biasa anak Tamiang bisa melahirkan Jenderal bintang 2. Bangga kita seharusnya. Tepuk tangan. Kalau sudah bintang 2 yang jadi pemimpin, siapa berani macam-macam? Betul nggak? Betul Pak? Besok polisi-polisi ini yang tegak-tegak di belakang, ke depan kau, ke depan. Ya nggak? Kenapa? Punya kuasa. Beliau ahlinya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Kalau Ustaz Ucai kan cuma cakap-cakap. Ustaz Ucai kan cuma ngomong, belum tentu didengar. Kalaupun dengar, belum tentu diamalkan. Tapi kalau orang sudah punya pangkat, punya kuasa, punya wewenang, cukup tanda tangannya yang akan merubah aturan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin. Ini yang pasti-pasti aja. Kalau yang nggak pasti ngapain guys? Ustadz ngomong begini kenapa? Ustadz dibayar ya sama Jenderal bintang 2 Pak Fahmi itu? Tidak, demi Allah. 25 perak belah 7 pun tidak. Itulah tipisnya pergaulan dia. Ustadz mengharap tidak. Kenapa? Cita-citanya murni membangun tanah kelahiran beliau ini. Amin. Betul. Satu yang membuat saya terkesan, terserah kau mau program apa, tapi satu yang membuatku terkesan, aku akan bangun Masjid Raya Aceh Tamiang ini Ustaz. Kalau sudah pemimpin peduli sama masjid, insya Allah berkah bakal turun Pak. Hari ini kan orang sombong karena orang tak tahu kemana arah masjid, betul? Kenapa orang sombong? Karena dia tak tahu mau masuk masjid. Karena dia tak pernah masuk masjid, makanya dia sombong. Makanya yang sombong-sombong ini, sombong-sombong kau, datang kau ke masjid supaya kau tahu bahwa hidup ini tak perlu sombong, saudaraku. Min sulalatin min tin, manusia berasal dari sanpati tanah. Kita hidup di atas tanah, kita berasal dari tanah, kita makan yang dari tanah, kita mati pun akan kembali ke dalam tanah. Kita semua dari tanah. Pak Datuk, kau dari tanah, biar tahu kau dulu. Jangan sombong kali kau.
Pak Dewan, Bapak dari tanah, walaupun Bapak Dewan terpilih, dulu gara-gara satu kapak 40 hari 40 malam malaikat itu datang menanyai si Polan dalam kubur. Ya, Satu ada dengar. kapak Bapak Dewan, mampuslah kok tiap malam datangi malaikat ini. Ustaz, apa? Oh enak kali bercakap. Bapak merasakan, aku pun merasakan Pak. Aku ini pun lebih parah. Kenapa? Aku harus mengamalkan apa yang kucakapkan. Kalau tak kuamalkan apa yang kucakapkan, makin dalam aku Pak. Lebih parah lagi daripada pemain proyek. Ngeri nih tanggung jawabnya jadi Ustaz. Jangan kau pikir gampang. Tapi jarang jumpa sama keluarga. Nangis, keluar ilmu ya. Di TikTok juga banyak nih. Tadi malam baru sampai aku dari Sukarami. Subuh aku sampai rumah jam 10 udah pergi lagi. Keluar ini sekarang ya. belum pulang. Besok subuh udah terbang ke Batam. Sedih lah ya. Jumpa biniku. Kadang aku lupa kalau aku udah punya bini ya Allah. Kau pikir nggak capek, kau pikir nggak lelah bercakap nih? Ini tanggung jawabnya besar. Kenapa? Orang semakin banyak bercakap, itu makin besar dosanya, makin banyak dosanya, betul? Di sini yang banyak cakap siapa? Ustaz. Terus aku yang banyak dosa gitu. Enggak, kok zolim kali malam ini sama aku. Betul? Iya Pak. Makanya kita semua nanti akan mempertanggungjawabkan. Jabatan dipertanggungjawabkan. Ini dakwah pun dipertanggungjawabkan. Bukan mudah ini. Maka Nabi mengadukan kita kepada Allah. Ya Allah, tengok umatku, niat mereka bagus, acara mereka baik, niat mereka baik ya Allah, tempat mereka baik, laksanakan itu ya Allah. Ada calon pemimpin yang baik yang datang juga ya Allah. Pandang umatku ya Allah. Maka Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang, saudaraku. Spontan Allah akan memanggil para malaikat-malaikatnya. Hei, malaikat-malaikatku, kat. Malaikat kan. Datuk kan tuh, kan gitu. Malaikat kat, kumpul kalian kat. Begitu malaikat itu kumpul, apa kata Allah? Turun kalian ke kampung muka Sungai Kuruk. Ada apa ya Allah? Di sana orang itu ada buat tablik akbar. Datang kau ke sana. Maka malaikat semua datang kemari Pak. Kumpul malaikatnya semua. Termasuk malaikat Israel Pak. Hati-hatilah kau. Biasanya yang duduk-duduk di atas itu duluan itu targetnya. Hati-hatilah kau. Disorongnya dari belakang, terhantam kepala kau, meninggal kau. Benar. Ini datang malaikat Israel. Nengok nenek-nenek, udah geram aja Israel itu nih. Hati-hati lah nih. Lagi nengok nenek-nenek yang duduk di depan ini, pengen nyekekkan aja rasanya. Datang malaikat nih kemari kumpul. Ngapain malaikat nih kemari Ustaz? Survei. Apa yang disurveinya? Kita. Begitu kita disurveinya, malaikat itu berkumpul, disingkapkannya sayapnya, dibentangkannya sayapnya, diselimutinya kita dengan sayap malaikat itu. Tak nampak nih Pak. Maka malaikat itu menyingkapkan sayapnya, bersujud kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apa doanya malaikat kepada Allah? Ya Allah, ampunkan dosa orang-orang yang hadir pada malam hari ini. Amin. Itu tanda orang banyak dosa itu. Orang kalau banyak dosa gitu, pantang didoakan langsung amin. Yang diam aja, itu lebih parah lagi dosanya. Insya Allah kita semua ini diampunkan Allah dosa-dosanya. Amin. Amin. Duduk di atas diampunkan, di bawah diampunkan, teras masjid diampunkan. Aku nasib kalian yang di luar nih lah nggak tahu. Pandai-pandai lah kau bercakap sama malaikat nanti ya. Maka dosa-dosa kita ini digugurkan Allah. Dosa yang mana Ustaz? Dosa yang kecil. Dosa yang kecil. Kalau dosa yang besar nggak bisa. Karena tidak ada dosa besar yang akan diampuni oleh Allah kecuali hambanya mau bertaubat dengan taubatan nasuh.
nasuha. Kalau nggak pakai taubat nasuha, nggak akan diampunkan kita ini. Ya, kita semua kan punya dosa, betul apa ya? Betul. Pak, Woi. kita punya dosa nggak? Nah. Ibu punya dosa nggak? Banyak jawab. Ibu punya dosa nggak? Nah, ngaku kan Pak? Kalau nggak gitu nggak ngaku Pak. Ibu punya dosa nggak? Banyak. Bapak punya dosa nggak? Mulut siapa yang bilang enggak tadi? Bapak punya dosa enggak Pak? Pede kali kau. Kau kira surga punya nenek kau ya? Kita ini semua punya dosa. Pak Datuk punya dosa enggak? Banyak. Korbannya aja yang besarnya itu. Pak Dewan punya dosa enggak Pak Dewan? Banyak. Pak Jenderal agak takut juga aku dengan jenderal. Badan dia bisa dipitingnya mati ya gimana? Pak Bupati ada nggak dosanya? Banyak. Bukan dosa dia nanti mau jadi bupati aja. Dari dia Wakapolda pun dihitung nanti. Ya betul Pak. Dosa Pak Kapolsek ada dosa nggak? Ada. Dosa Bu Camat. Ready. Ngomong enggak. Dosamu paling banyak. Kau pejabat, kau suka melawan laki. Masuk dia. Itu betul. Banyak. Ustadz Ucai, ada dosa enggak? Ada doa aja lah kita pada Datuk nampaknya pada Datuk. Ya. Kita ini semua punya dosa. Makanya maaf, paling tidak kita hadir di sini dosa-dosa kecil kita digugurkan Allah lah. Amin. Amin. Makanya maaf, Allah itu mencintai orang yang bagaimana yang dicintai Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang suka taubat dan orang-orang yang suka membersihkan diri. Ya Pak ya? Benar ya? Makanya hidup ini harus banyak taubat. Makanya Allah jadikan media istighfar bagi kita untuk mohon ampun atas dosa dan salah kita. Ketika kita buat satu kejahatan, tutupi kejahatan itu dengan beristighfar kepada Allah. Lalu barengi istighfar itu dengan kebaikan. Betul ya? Buat kebaikan. Mau dari segala apapun caranya, yang penting baik dan manfaat kerjakan. Karena kita nggak tahu manfaat mana yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Bisa jadi sholat kita, bisa jadi maaf puasa kita, bisa jadi ngaji kita, bisa jadi silaturahimnya kita, bisa jadi kebaikan yang kita sampaikan, bisa jadi apa, kita nolong orang yang susah, bisa jadi karena kita nyantuni anak yatim, bisa jadi maaf karena kita membangun rumah ibadah, bisa jadi apa, karena baca Quran kita. Kita nggak tahu mau jalan dari mana Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Maka hari ini perbanyak bertaubat, karena di setiap kita semua punya dosa. Ya Pak Boya, Allah akan ampunkan dosa-dosa orang yang hadir dalam majelis ilmu ini. Dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan Sahih Bukhari Muslim ditegaskan oleh Rasulullah, maaf, orang yang duduk dalam majelis ilmu ini, kata Nabi, duduknya sama pahalanya seperti dia melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Bapak Ibu, Ibu pernah sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Bu, Ibu pernah sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Baru dengar ceramah setengah jam aja cari sandaran, gue tengok udah ada yang berselonjor, udah ada yang berkipas. Sholat sunnah 1000 rakaat sekali mengerjakan, pernah kita? Kita nggak usah cerita sholat sunnah 1000 rakaat lah Pak Datuk. Kita cerita terawih aja lah. Terawih di masjid ini berapa rakaat? 11 sama witir. 11 sama witir. Nggak apa-apa. Yang perkara 11, perkara 8 nggak ada yang salah. Yang salah siapa? Yang nggak sholat. Yang nggak sholat. Ngapain kita ngerecokin Pak Bu? Ya betul apa ya? Orang sekarang kan suka ngerecokin yang kayak begitu. Ngapain ngerecokin orang yang udah rajin ke masjid? Masih banyak lagi yang perlu kita pikirkan.
Orang yang udah masuk ke masjid nggak usah direcokin. Sekarang kita mikir caranya cemana orang yang belum mau masuk ke masjid, mau masuk ke masjid. Cuma orang ini kita pikirkan tuh cemana caranya. Ini macam-macam ini. Aku kasihan nengoknya tuh ya Allah. Ya. Ngapain orang yang sudah mau ke masjid kita recokin? Ya terserahlah, perkara 23, perkara 11 kok direcokin. Ngapain? Yang salah itu siapa? Yang nggak sholat, selesai. Perkara kunut nggak berkunut, ngapain direcokin? Yang salah siapa? Yang nggak sholat. Perkara kenduri, nggak kenduri, ngapain direcokin? Sikit-sikit nyalahkan, kenduri bid'ah, bid'ah dolalah tu finnar, bid'ah sesat tempatnya di neraka. Bilangkan kenduri bid'ah, diantari daging kenduri itu dimakannya juga. Ada orang model begitu Ustaz? Ada, bukan orang sini ya, orang sana. Mana orang sana dulu pindah kemari, ya itu masalahnya. Ini yang jadi masalah sekarang. Maka hati-hati kita hari ini. Ya perkara 8, perkara 11, perkara maaf 23, ya terserah kok, nggak ada yang salah, betul. Tapi sekarang saya tanya, kalau masjid ada 2, yang satu masjidnya 23, yang satu 11, mana yang bakalan rame? Itulah kelakuan masyarakat Mbak Datuk tuh. Cari yang cepat aja. Yang 11 ada 2 model, yang satu imamnya kencang, yang satu imamnya lama, mana yang rame? Kencang. Kencang. Oh, kencang. Kalau masjid 11 rakaat imamnya lama, wah, ngomel itu nanti. Allahu Akbar. Kadang kan ada imam yang sopaten, mentang bagus suaranya, cantik ngajinya, itu yang kori tadi nih. Ustaz, ya, mentang bagus suaranya, ku nikmati 2 ayat selesai. Ternyata baca terus sampai 30 juz, jadi kami tinggal pulang habis itu. Tentang orang bacanya bagus, hafalannya banyak, napasnya panjang, weh, angkat takbir pun kadang cuman sampai 1 menit bang. Apa enggak jengkel orang di belakang dibuatnya? Allahu Akbar. Ibu-ibu di belakang langsung jawab, jam 12 kita pulang ini kan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ibu tuh di belakang nggak ada otak kan imamnya kan. Rakaat pertama Yasin sampai habis, nggak dipikirkannya samurat orang kan Pak. Jadi cemana lagi, cemana tahankan aja lah Kak. Mau keluar kita di tengah-tengah apa ya mau keluar. Ini cemana, cukup malam ini kita sholat di sini. Ini besok malam di mana? Pindah masjid, cari yang cepat imamnya. Kau ikut nggak? Ikutlah. Betul kau? Iya betul. Ya udah besok kita berangkat sama ya. Iya. Besok berangkat sama, cari masjid yang kencang. Rupanya pas pindah masjid, imam yang di sini pindah ke masjid tempat dia. Begitu ditengok musibah ini. Artinya apa Ustaz? Ini ketawa, ini nyengir, ini guyonan, kocak. Tapi maaf, ini sebenarnya tamparan buat kita Bapak Ibu. Tamparannya itu apa? Imam itu melambangkan seorang pemimpin saudara. Maka pemimpin itu mau sehebat apapun dia dalam memimpin, dia harus tahu apa kebutuhan dan kemauan rakyatnya saudara. Betul. Pemimpin tuh nggak boleh egois.
Walaupun hafalannya banyak, napasnya panjang, suaranya bagus, dia nggak boleh mikirkan dirinya, dia harus mikirkan yang di belakang. Betul? Kenapa dia bisa ke depan? Karena ada yang di belakang. Dengar Pak Pami? Mantap, Sebelum mantap. dilantik kita lantak dulu. Ya benar Pak, nggak boleh egois. Beliau bisa ada di depan karena ada yang di belakang. Ya benar ya. Bener. Ingarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Ya kan gitu kira-kira ya. Benar apa ya? Yang depan mimpin, yang tengah mengayomi, yang belakang ngasih semangat, kan begitu. Kalau sudah ada yang model kayak begini, maju jadi imam, harus pahami yang di belakang, jangan egois. Karena jadi pemimpin tanpa rakyat kau nggak akan jadi pemimpin. Rakyat tanpa pemimpin kau pun takkan dapat yang namanya perlindungan, saudara. Maka hari ini pemimpin dan masyarakat harus satu visi dan misi. Apa? Membangun kerjasama dan sama-sama bekerja untuk mencapai daerah yang lebih maju dan lebih baik lagi adanya. Masjid itu kalau mau makmur gitu, imamnya harus paham apa maunya jemaah. Sama macam dakwah ini Bapak Ibu. Kalau dakwah ini kita nggak paham apa maunya jemaah, cukup sekali diundang Pak. Datang awak ceramah, nanti kita semua mati. Bapak mati, ibu mati, yang di luar kau mati duluan. Umpama. Besok diundang ceramah itu lagi dibahasnya. Bapak mati, ibu mati, kau mati. Dia tak pernah bilangkan diri dia mati. Mau ditelepon nak mengundang lagi nggak ngangkat. Rupanya Ustadz tuh yang mati. Masa nggak ke orang? Udah orang capek bekerja sehari, pusing nak memikirkan rakyat, ditakut-takutinya, stres nggak tuh? Makanya dakwah Nabi itu nggak pernah nakut-nakuti, Pak Bu. Bu, dakwah Nabi nggak pernah nakut-nakutin. Ya, kenapa? Itulah cara Nabi dengan seninya merangkul umat, Bapak Ibu. Kalau kita hidup nggak punya strategi nih, bagus nggak usah hidup lah. Mau dibawa kemana tujuan kita? Kita harus punya tujuan. Untuk mencapai tujuan kita kan harus punya strategi. Betul apa ya?